Halo Sobat Hanari, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan yang sehat ya. Video kali ini adalah alur cerita dari drama Korea yang berjudul My Demon episode kelima. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kami makin semangat untuk upload video lainnya, dan agar tidak ketinggalan update terbaru jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, and share video ini ya. Sekarang kita lanjut ke videonya. Duhi yang berusaha mencari Guwon akhirnya menemukan Guwon yang terluka akibat diserang oleh para anggota geng. Untung saja dengan cepat Guwon bisa memegang tangan Duhi dan berusaha untuk mengalahkan para anggota geng yang berusaha untuk melukai Guwon. 갱고, 줄 알아? Setelah para anggota geng tidak berdaya, Guwon pun mengajak Duhi untuk pulang. Namun tanpa sepengetahuan mereka, pria yang selalu berusaha untuk melukai Duhi juga berada di sana dan merekam semua yang terjadi. Setelah kembali ke rumahnya, Guwon justru berusaha untuk meyakinkan dirinya untuk tidak menyukai Duhi. Sedangkan Duhi merasa kesal dengan sikap Guwon yang terkadang baik namun terkadang bersikap dingin kepada Duhi. Merasa penasaran dengan sikap Guwon, Duhi justru mendatangi Guwon. Saat masuk ke dalam kantor yang juga sekaligus menjadi rumah bagi Guwon, Duhi justru bertemu dengan Gayong. Gayong meminta Duhi untuk pergi, namun Duhi menolak dengan alasan ia memiliki hubungan yang saling terkait dengan Guwon. 뭐야? 당신이야말로 뭐야? 도둑이야? Setelah masuk ke dalam ruangan Guwon, Duhi menemukan buku panduan Daemon yang tiba-tiba saja bercahaya. Namun saat akan mengambil buku tersebut, Guwon datang dan melarang Duhi untuk mengambilnya. Duhi pun menanyakan alasan Guwon pergi begitu saja setelah mengantarkan Duhi ke rumahnya. Namun jawaban Guwon justru membuat Duhi kecewa yang akhirnya pergi. Guwon pun meminta bantuan Bokgyu untuk memastikan Duhi sampai di rumahnya dengan selamat. 방금 서로 죽일 뻔했거든. 내가 너랑 같이 있기 싫었을 뿐이야. 근데 이렇게 굳이 또 찾아와서. Sementara itu, Sukmin justru bertemu dengan beberapa petinggi Mirai Group. Sukmin berusaha untuk meminta dukungan dari mereka. Sukmin bahkan menjebak mereka melakukan suatu pekerjaan, namun ia justru mengatakan bahwa mereka melakukan korupsi. Sukmin pun menjadikan hal tersebut sebagai alat ancaman agar para petinggi Mirai Group mendukungnya untuk mengisi jabatan Nyonya Ju. 이죠? Sedangkan Do-kyung justru melukai dokter yang memeriksa kondisi kesehatannya. Keesokan harinya, Duhi bertemu dengan Guwon yang akan mengantarkannya bekerja. Namun suasana di antara mereka berdua justru begitu dingin. Para karyawan Duhi lainnya bahkan menanyakan hal tersebut kepada Guwon. Namun Guwon justru merasa kesal.
Tiba-tiba saja seseorang dengan menggunakan helm hitam datang ke kantor Duhi. Namun saat akan mendekati Duhi, orang tersebut justru dipukul oleh sekretaris Shin. Rupanya orang tersebut adalah Bogyu yang hanya ingin melihat kondisi Guwon saat sedang menjadi pengawal Duhi. Namun, tanpa mereka semua sadari, justru pelaku sebenarnya menyamar jadi seorang pegawai. 신비사님! Rupanya para petinggi Mirai Group segera mengadakan rapat untuk menjadikan Sukmin sebagai komisaris pengganti sebelum Duhi memenuhi syarat yang diajukan oleh Nyonya Ju. Setelah rapat, Seok-hun bersama Duhi membahas mengenai kejanggalan yang terjadi dalam perusahaan yang tiba-tiba saja mengeluarkan dana untuk membeli sebuah kapal besar. Namun Guwon justru tidak suka melihat kedekatan mereka berdua. 뭐 이러는 거야? 차 안에서 단둘이. 계속 뒤져볼게. Duhi pun mendatangi pengacara Nyonya Ju, namun bukti yang Duhi miliki tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya korupsi. Duhi bahkan kembali mendatangi kantor polisi untuk menanyakan perkembangan kasus yang ia alami, namun polisi juga belum menemukan siapa pelakunya. 아니, 무슨 그런 살벌한 얘기. 물론 걱정되시는 게 당연하지만 제가 하루빨리 평범하고 안전한 Duhi akhirnya bertemu dengan pria yang awalnya dijodohkan dengannya, karena merasa harus segera menikah dengan syarat yang diberikan oleh Nyonya Ju. Duhi bahkan langsung mengajak pria tersebut untuk mencatatkan pernikahan mereka. 이런 게 바로 고위층 일상 아니겠어요? 일전에는 Melihat hal tersebut membuat Guwon justru terlihat kesal. Guwon pun mengajak Duhi untuk menemui anggota geng yang sebelumnya menyerang mereka dan meminta mereka untuk menemukan pelaku yang selama ini selalu berusaha untuk mencelakai Duhi. Guwon bahkan mengancam mereka yang justru membuat Duhi kesal dan sikap Guwon yang tiba-tiba emosinya meledak. Mereka berdua pun bertengkar dan membuat Duhi meminta agar Guwon berhenti untuk menjadi pengawalnya. Duhi pun meminta bantuan sekretaris Shin untuk mengantarkannya pulang. Setelah berada di rumah, Duhi tiba-tiba saja mendengar seseorang memutar musik di dalam rumahnya. Namun saat Duhi mengecek keluar kamar, seseorang tersebut justru membekapnya. Apa yang akan terjadi pada Duhi? Akankah Duhi berhasil menjadi komisaris dari Mirai Group? Terima kasih sudah menonton video ini. Sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai ketemu di video selanjutnya.